Saya akan mulai dari variabel dulu agak cepat. Mungkin saya yakin sebenarnya sudah pernah dapat semua. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan ya, Dek. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti di malam ini bisa selesai di variabel dan hipotesis. Kemudian selanjutnya nanti baru bicara tentang populasi dan sampel ya. Jadi mungkin yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama lengkap saya adalah ini ya. Saya sebenarnya home base saya di FK Unisula ya, tetapi saya membantu ya di Unimus ya, di ATLM baik di D3, D4 dan juga di S2-nya ya, karena background saya sebenarnya latar belakang saya juga ATLM dulunya ya, tapi masih zaman dulu, mungkin kalian baru lahir kali ya. Ya, oke. Ini yang bisa dibaca, kita akan bicara ya tentang apa itu yang dimaksud dengan variabel ya. Jadi definisi dari satu persatu tadi nggak perlu saya bahas ya, tapi saya hanya akan ambil kesimpulan ataukah secara garis besar bahwa yang namanya variabel itu adalah karakteristik dari suatu subjek, tapi bukan subjek atau bendanya sendiri. Ya, jadi karakteristiknya. Ya. Jadi kalau kita bicara badan, darah, hemoglobin itu subjek, itu bukan variabel. Ya, itu bukan variabel. Tatkala kita bicara tentang tinggi badan, jenis kelamin, tekanan darah, kadar hemoglobin, jadi ada variasinya. Ya, ada variasinya. Kadar kolesterol itu variabel. Nah, ini yang perlu difahami kenapa, karena nanti di dalam penyusunan bab 2 untuk kerangka teori ya. Untuk kerangka teori itu kan sebenarnya mapping daripada tinjauan pustaka ya di bab 2. Nah, yang boleh ditulis di kerangka teori, yang boleh ditulis di kerangka teori itu hanya yang merupakan variabel. Jadi kerangka teori itu berbeda ya, berbeda dengan patomekanisme sebuah penyakit. Ya. Jadi hanya variabel-variabel yang dituliskan di situ. Variabelnya apa? Ya nanti ada variabel bebas yang harus ditulis di situ, terikat, antara, dan confounding minimal itu. Ya, jadi kalau kita bicara katakanlah Anda hanya menuliskan hemoglobin, itu bukan sebuah variabel ya. Tatkala kita bicara kadar hemoglobin ya, itu baru yang disebut dengan variabel karena ada variasinya. Jadi intinya variabel itu harus menunjukkan adanya variasi antar satu dengan yang satunya ya. Nah, biasanya kita sering mendengar adanya istilah variabel bebas, variabel tergantung, ya, kemudian variabel antara, kemudian variabel confounding. Nah, itu akan saya sampaikan nanti pada sesi ini bedanya dari masing-masing definisi itu apa, ya. Nah, ini satu SKS ya, Dek? Satu SKS atau 2 SKS ya, Dek? Sebentar, saya tak lihat. Karena beda, sebentar.
Oh, 1 SKS. Ya, baik, jadi harus cepat ini. Kalau kita bicara variabel bebas, apa sih definisi variabel bebas? Itu variabel yang berubah, ya, variabel yang bila ia berubah akan mengakibatkan variabel lain itu berubah. Variabel lain itu bisa saja variabel terikat atau tergantung, ya. Nah, nama lain daripada variabel bebas itu bisa saja disebut sebagai variabel independen, kemudian sebagai prediktor faktor, ya, faktor risiko, determinan, kausa atau treatment. Ini hanya istilah yang lainnya atau nama lainnya, tapi yang paling umum adalah disebut sebagai variabel bebas, ya. Kemudian ada variabel terikat atau variabel tergantung, ya. Kalau variabel tergantung itu variabel yang berubah akibat adanya perubahan variabel bebas. Jadi kalau variabel bebasnya berubah, nilai variabel tergantungnya itu juga berubah, ya. Jadi bedanya kalau variabel bebas, variabel yang mempengaruhi, variabel terikat, variabel yang dipengaruhi. Itu gampangannya mikirnya begitu aja, ya. Nah, variabel terikat atau tergantung juga disebut sebagai variabel dependent, terikat atau terpengaruh, efek, outcome, hasil, event atau respon. Ini nama lainnya saja. Tapi umumnya disebut sebagai variabel tergantung atau terikat. Ya. Nah, ini contoh saja, ya. Kita pemberian obat A menyebabkan penurunan tekanan darah. Ya, perbedaan kadar kolesterol pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Ya, pada contoh nomor 1, pemakaian obat A itu disebut sebagai variabel bebas. Jadi variabel yang mempengaruhi terhadap tekanan darah. Jadi variabel tekanan darah itu adalah variabel yang dipengaruhi, pemberian obat A itu variabel yang mempengaruhi. Sehingga variabel pemberian obat A itu disebut sebagai variabel bebas, tekanan darah itu disebut sebagai variabel tergantung atau variabel terikat. Ya, jadi kembali definisi bahwa variabel terikat tergantung itu variabel yang dipengaruhi, kemudian yang mempengaruhi itu disebut sebagai variabel bebas. Ya. Nah, contoh yang nomor 2, perbedaan kadar kolesterol, ya, pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Mahasiswa laki-laki dan perempuan itu tentunya merupakan jenis kelamin, ya. Nah, ini yang kadar kolesterolnya, walaupun letaknya itu di depan, dia sebagai variabel terikat. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu merupakan variabel bebas, ya. Jadi pengertiannya jangan kalau variabel bebas itu selalu letaknya di depan, variabel terikat letaknya di belakang, enggak. Tapi memahaminya bahwa variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Ya, seperti kadar kolesterol itu sebagai variabel terikat karena keberadaannya ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelamin itu merupakan variabel yang mempengaruhi sehingga ini disebut sebagai variabel bebas. Ya, ini contoh saja. Kemudian ada confounding variabel atau yang disebut dengan variabel perancu. Ya, variabel ini berhubungan dengan variabel bebas dan juga variabel tergantung, tetapi bukan merupakan variabel antara. Ya, nanti akan saya sampaikan apa itu bedanya antara variabel antara dengan confounding. Nah, identifikasi variabel perancu itu sangat penting, ya, karena bila tidak ia bisa membawa kita pada kesimpulan yang salah. Variabel perancu merupakan variabel yang tidak diteliti, tetapi dapat mempengaruhi hasil penelitian karena berhubungan dengan variabel bebas dan terikat, namun bukan sebagai variabel antara. Ya, nah, variabel confounding atau variabel pengganggu itu bersifat hipotetikal. Ya, artinya bahwa secara konkret pengaruhnya itu tidak kelihatan. Ya, tetapi secara teori dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang sedang diteliti. Jadi jangan sampai
variabel tergantung kita yang akan kita cari itu bukan disebabkan karena variabel bebasnya, tapi justru karena variabel perancunya. Nah, ini yang nanti harus kita bedakan, mana yang merupakan variabel bebas dan terikat, mana yang perancu, karena perancu itu harus kita kendalikan atau kita hilangkan, supaya tidak menjadikan hasil yang untuk menjadikan hasil yang tidak sesuai atau tidak valid. Ya. Nah, ini hubungan antara variabel bebas, variabel tergantung. Jadi kadang saya ngomongnya tergantung, kadang saya ngomongnya terikat ya, tapi maksudnya sama. Kadang bibir ini sudah, mulut ini sudah kadang tergantung ngomongnya terikat, yaitu maksudnya sama. Ya, terikat dengan tergantung itu sama. Dan perancu atau pengganggu. Jadi ini saya berikan gambaran bahwa kalau variabel bebasnya ini yang akan mempengaruhi variabel tergantung, ya artinya bahwa variabel bebas ini yang mempengaruhi perubahan pada variabel ini, ya. Kemudian variabel perancu itu kurang lebih terletak di sini, di mana dia bisa mempengaruhi variabel tergantung dan variabel perancu juga bisa mempengaruhi variabel bebas atau sebaliknya. Bebas mempengaruhi perancu atau tergantung mempengaruhi perancu. Ya. Penelitian ini contoh, penelitian ini mencari hubungan antara variabel bebas dengan tergantung dan variabel perancunya berhubungan dengan variabel bebas dan variabel tergantung. Ya, jadi katakanlah ini nanti saya ganti dengan jenis variabel, nama variabel, di sini juga, kalian sudah bisa harus menyebutkan atau memastikan bahwa oh ini variabel bebas, oh ini variabel terikat atau tergantung, oh ini variabel perancu, ya. Nah, kalau kita lihat yang seperti ini, ya, ini variabel bebas, di mana variabel bebas ini mempengaruhi variabel terikat atau tergantung. Tetapi sebelum sampai ke sini ada sebuah variabel. Yang ini saya kasih kode M. Nah, ini yang disebut dengan variabel antara. Ya, jadi letaknya berbeda. Kalau variabel antara itu variabel yang berada di tengah-tengah antara variabel bebas dan terikat. Jadi bebas tidak secara langsung mempengaruhi variabel tergantung, tetapi ada atau melewati sebuah variabel secara teori, yaitu variabel antara. Ini letaknya di sini, ya. Variabel M yang berhubungan dengan variabel bebas maupun variabel terikat berperan sebagai variabel antara, sehingga bukan sebagai variabel perancu. Ya, M tidak mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Jadi variabel ini tidak mempengaruhi kepada kedua variabel ini. Tetapi variabel bebas itu untuk bisa mempengaruhi variabel terikat ini harus melalui sebuah variabel. Ya, jadi kalau konsepnya seperti ini disebut sebagai variabel antara. Kalau konsepnya seperti ini variabel perancu. Ya, harus bisa membedakan. Nanti kalau sudah sudah saya ganti dengan katakanlah ini kadar kolesterol, kemudian ini jenis kelamin, ini saya kasih pendidikan. Anda tak suruh milih mana yang variabel perancu, mana bebas, mana terikat. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Ini akan diteliti, ya, antara kebiasaan minum kopi dengan penyakit jantung koroner. Kita akan melihat berapa orang yang minum kopi dalam 5 tahun terakhir itu dan akhirnya terkena PJK. Tetapi secara teori kita tahu, ya, fakta di masyarakat kita memahami bahwa orang yang sudah. Kalau orang yang minum kopi, ya, itu fakta di masyarakat, biasanya dia juga merokok.
Biasanya orang minum kopi itu diikuti dengan merokok. Padahal kita hanya ingin melihat yang minum kopi saja, kita tidak akan melihat apakah dia minum kopi dan merokok, apakah dia merokok. Sehingga merokok ini merupakan variabel confounding atau perancu. Karena ini bisa berpengaruh terhadap kondisi ini, variabel bebas, dan merokok bisa juga berpengaruh terhadap penyakit jantung koroner. Nah, peran variabel perancu ya dalam hal ini adalah kebiasaan merokok ya. Kebiasaan merokok itu dalam hubungan antara variabel bebas dan yaitu minum kopi dengan kejadian jantung koroner. Nah, jika kebiasaan merokok itu mempunyai hubungan yang positif dengan minum kopi dan PJK, maka tentunya akan ditemukan hubungan yang semu antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian PJK. Jadi jangan-jangan PJK-nya itu bukan karena minum kopi, tapi karena merokok atau karena merokok dan minum kopi, ya. Sehingga kita harus singkirkan. Kita harus berusaha bagaimana supaya bisa mengendalikan variabel perancu, dalam hal ini adalah merokok. Ya, itu yang dikenal dengan mungkin pernah adik-adik dengar istilah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Ya, kita melakukan kriteria inklusi pada sebuah sampel itu sebenarnya dalam rangka untuk mengendalikan variabel perancu. Jadi kita membatasi dan kita membuat aturan-aturan sendiri di dalam kriteria inklusi itu. Ya. Nah, ini contoh variabel perancu atau pengganggu ya. Jadi katakanlah di dalam sebuah hipotesis ada yang menyatakan bahwa pemberian air kelapa muda berpengaruh terhadap kadar kolesterol. Kita tahu bahwa variabel bebasnya adalah pemberian air kelapa muda. Variabel tergantungnya kadar kolesterol. Nah, kita harus belajar atau kita harus melihat literatur. Ya, secara teori, kadar kolesterol itu dipengaruhi oleh apa saja. Ini yang akan kita nanti bisa menemukan variabel perancunya. Jadi variabel perancu atau variabel pengganggu itu kita sendiri yang mencari. Ya, kita harus mencari atau menentukan. Karena kalau itu tidak dikendalikan, nanti takutnya kadar kolesterol ini tidak dipengaruhi oleh adanya pemberian air kelapa muda saja, tapi ternyata karena berat badan yang obes atau perilakunya atau gaya hidupnya. Ya, ini. Kemudian masih contoh lagi di sini hubungan antara pengetahuan tentang DB dengan perilaku pencegahan DB. Ya. Variabel bebasnya jelas di sini pengetahuan tentang DB. Variabel terikatnya atau tergantungnya adalah perilaku pencegahan DB. Nah, kita harus tahu bahwa pengetahuan bisa berpengaruh terhadap tindakan atau perilaku itu kira-kira dipengaruhi oleh faktor apa saja. Ya, jelas-jelas di dalam teorinya L. Green ya kita harus melihat literatur ya bahwa perilaku atau tindakan itu dipengaruhi oleh faktor predisposisi enabling reinforcing. Dan salah satu daripada faktor predisposisi itu adalah kepercayaan, sikap, budaya. Nah, ini yang kita anggap atau kita masukkan sebagai variabel confounding. Jadi kita harus pikir sendiri, kita harus mencari sendiri, karena pengetahuan orang yang tidak percaya terhadap sesuatu itu pasti berbeda dengan pengetahuan orang yang percaya. Ya, sehingga kepercayaan pasti akan sangat mempengaruhi pengetahuan seseorang. Ya, sikap, budaya, dan lain-lain. Ya, ini penting di dalam melakukan penelitian untuk menetapkan mana variabel bebas kalian, mana variabel tergantung atau terikat kalian, dan mana variabel confounding atau pengganggu, bahkan mungkin variabel antara.
ya. Nah, ini ada sebuah konsep, ini variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tergantung. Tetapi ini juga mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas itu juga mempengaruhi variabel lain. Dan variabel lain ini ternyata bisa berpengaruh terhadap variabel bebas. Ya. Variabel lain atau F yang berhubungan dengan variabel tergantung, tetapi tidak dengan variabel bebas, atau berhubungan dengan variabel bebas, namun tidak berhubungan dengan variabel terikat. Ya, kalau ini namanya variabel lain, bukan variabel perancu. Ya, karena dia berhubungan dengan variabel bebas, tetapi tidak mempengaruhi variabel tergantung. Ya. Nah, bagaimana sih cara mengendalikan variabel perancu? Ya, karena variabel perancu yang kita kita temukan, ya, atau yang kita cari, ya, itu harus dikendalikan. Ya, bagaimana mengontrol atau mengendalikan daripada perancu? Bisa menggunakan ada dua tahap atau dua pilihan. Pilihan pertama bisa melalui tahap desain, pilihan berikutnya bisa melalui tahap analisis. Ya. Tahap desain sendiri bisa melalui restriksi, matching, dan randomisasi. Ya. Restriksi itu yang dikenal dengan kriteria inklusi-eksklusi. Ya, random itu, matching itu mematchkan antara kelompok banding dan kelompok kontrol. Randomisasi itu melakukan pembagian ya secara acak atau secara random. Kemudian bisa juga peneliti itu mengontrol perancu dengan melalui tahap analisis. Tahap analisis bisa dengan analisis stratifikasi dan analisis multivariat. Ya. Nah, kalau kita bicara restriksi di dalam menyingkirkan variabel perancu, ya, restriksi itu menyingkirkan variabel perancu dari setiap subjek penelitian. Ya, yang tadi saya katakan contohnya, hubungan antara minum kopi, ya, hubungan antara minum kopi dengan jantung koroner. Ya, di mana kebiasaan merokok itu kita tetapkan sebagai variabel perancu. Jadi yang menetapkan variabel perancu itu adalah kita dari sebuah literatur atau teori. Ya. Nah, subjek yang dipilih tentunya adalah yang bukan perokok, karena perokok merupakan variabel perancu. Ya. Di sini kenapa bukan perokok? Karena kebiasaan merokok itu merupakan salah satu variabel salah satu kriteria, ya, salah satu kriteria eksklusi, ya, baik untuk kelompok yang diteliti atau kelompok kontrol. Ya. Kelemahannya kalau kita menyingkirkan variabel perancu dengan tahap restriksi, kelemahannya adalah sulit memperoleh subjek. Karena kita sulit mendapatkan sampel. Kenapa? Karena biasanya orang yang minum kopi itu adalah perokok. Padahal kita mengeksklusi yang perokok. Nah, itu biasanya nanti jumlah sampelnya tidak terpenuhi. Generalisasi hasil penelitiannya menjadi terbatas karena biasanya di alam nyata orang minum kopi itu juga merokok. Jadi di dalam melakukan atau menyingkirkan variabel perancu itu juga harus hati-hati, ya, harus disesuaikan. Kemudian yang berikutnya adalah matching, ya. Matching itu proses menyamakan variabel perancu di antara dua kelompok. Ya, jadi apakah restriksi, apakah matching, apakah randomisasi, boleh yang mana yang paling tepat untuk menyingkirkan variabel yang yang Anda pilih, ya. Kemudian bisa melakukan randomisasi, ya, yaitu cara yang paling efektif untuk menyingkirkan variabel perancu.
di mana variabel perancu akan terbagi seimbang di antara kelompok-kelompok tersebut. Nah, biasanya agar prosedur randomisasi itu dapat membagi seimbang ya pada kedua kelompok, maka biasanya ada syarat. Yaitu yang pertama, randomisasinya harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, jadi teknik randomisasi itu bisa menggunakan yang paling sederhana itu dengan undian. Bisa juga menggunakan tabel random. Bisa juga menggunakan komputer untuk melakukan random. Nah, biasanya untuk randomisasi ini jumlah subjek atau sampelnya cukup besar, ya, lebih dari 100 orang atau 100 responden atau 100 subjek per kelompok. Ya. Kemudian bisa juga dengan stratifikasi, ya, dengan stratifikasi dan analisis multivariat. Ya, ini biasanya yang dilakukan di dalam menyingkirkan variabel perancu, ya, itu yang banyak digunakan kalau nggak restriksi, ya, dengan analisis multivariat. Kalau analisis multivariat itu memang agak rumit, ya, karena variabel perancu itu tetap kita ambil datanya, kemudian kita analisis bersama-sama dengan variabel yang akan kita teliti. Ya, seperti katakanlah PJK, penderita atau pasien jantung koroner itu dipengaruhi atau variabel-variabel yang lain itu cukup banyak, ya, seperti gaya hidup, kemudian kadar kolesterolnya, kadar HDL-LDL-nya, trigliseridnya, dan lain-lain. Nah, itu nanti walaupun itu sebagai variabel perancu, ya, kalau itu mau menyingkirkannya dengan multivariat, maka tetap diambil datanya, ya, kemudian nanti diuji secara bersama-sama hasilnya bagaimana. Ya. Kemudian ada variabel antara. Tadi sudah saya sampaikan, yang variabel antara itu berada di tengah bebas, variabel antara, variabel terikat. Ya. Berfungsi mengendalikan agar variabel tergantung ini memang muncul benar-benar karena pengaruh adanya variabel bebas. Ya. Nah, variabel yang memperkuat, ya, variabel yang memperkuat dan atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan tergantung yang bersifat teoritis sehingga tidak bisa diukur. Ya. Variabel yang secara teori mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan tergantung, ya, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak diamati atau diukur. Nah, jadi variabel antara itu tidak bisa diukur dan tidak bisa diamati, tetapi secara teori dia berada di situ. Gitu. Jadi seperti gini mungkin, ya, pengetahuan itu kan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Ya, perilaku itu kan tindakannya. Hasil dari stimulus seseorang untuk melakukan tindakan itu perilaku. Perilaku itu secara teori dipengaruhi oleh pengetahuan. Jadi pengetahuan yang tinggi itu biasanya perilaku terhadap, kita bicara kesehatan, ya, perilaku terhadap kesehatannya juga bagus dibandingkan dengan yang pengetahuannya rendah. Jadi kenapa kadang kita melakukan intervensi dengan penyuluhan, ya, karena penyuluhan itu adalah melakukan edukasi, melakukan transfer ilmu supaya ilmu masyarakat tentang mencegah bahaya COVID, katakanlah, itu menjadi baik. Kalau dia pengetahuannya tinggi menjadi baik, maka perilaku di dalam menggunakan masker, di dalam mencuci tangan, menjaga jarak, itu dia melakukan. Harapannya seperti itu. Tetapi kita harus tahu, kalau seperti itu berarti pengetahuan itu sebagai variabel bebas, perilaku sebagai variabel terikat atau tergantung. Tapi kita harus tahu bahwa pengetahuan seseorang untuk melakukan tindakan, dalam hal ini adalah perilaku, itu sangat dipengaruhi oleh niat. Jadi pengetahuannya tinggi, kalau dia nggak niat
nggak ada niat untuk melakukan tindakan, maka perilakunya sama saja. Nah, niat itulah yang disebut dengan variabel antara. Ya, sikap, niat, ya, dia pengetahuannya bagus, tapi sikapnya nggak mendukung terhadap tindakan pencegahan COVID, katakanlah. Ya dia nggak akan melakukan karena nggak sikap dan niatnya dia nggak mendukung. Nah, sikap dan niat itu disebut sebagai variabel antara gitu. Ya, gambaran yang paling mudah saja seperti itu. Ya, karena variabel antara itu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Ya, nah ini sebagai contoh apa namanya ini ya kita akan melakukan katakanlah survei ataukah pengambilan data ataukah penelitian apakah penghasilan seseorang itu berdampak terhadap harapan hidup, ya. Nah, dari gambar anak panah ini kita dapat difahami bahwa penghasilan itu akan berpengaruh terhadap harapan hidup. Tetapi melalui sebuah variabel, tidak secara langsung, bahwa penghasilan akan mempengaruhi gaya hidup seseorang dulu, baru gaya hidup itu akan mempengaruhi harapan hidup. Nah, gaya hidup inilah yang disebut dengan variabel antara. Ya, karena adanya variabel gaya hidup ini, maka hubungan yang terjadi antara penghasilan dan atau keharapan hidup menjadi hubungan yang tidak langsung. Karena jelas dipengaruhi oleh gaya hidup. Penghasilannya tinggi, kalau gaya hidupnya juga high, ya harapan hidupnya mungkin bisa saja rendah. Tapi penghasilan yang cukup dengan gaya hidup yang ya sederhana, mungkin bisa saja punya harapan hidup yang bagus, ya. Sehingga gaya hidup itu menjadi bagian dari variabel antara, ya. Ataukah contoh yang berhubungan dengan apa namanya profesi kalian, ya, pengaruh kejadian penyakit cacing dengan anemi, ya. Jadi kita akan melihat apakah apa namanya orang yang sakit cacing itu bisa terjadi anemi, ya. Kejadian penyakit cacing ini tentunya merupakan variabel bebas dan anemi akan disebut sebagai variabel tergantung atau terikat. Nah, penyakit cacing atau variabel bebas akan mempengaruhi terjadinya anemi, yaitu variabel tergantung. Tetapi jelas melalui perdarahan kronis di saluran cerna. Ya, jadi tidak tiba-tiba penyakit cacing itu langsung menyebabkan anemi, tetapi penyakit kecacingan ini menyebabkan perdarahan kronis dulu. Setelah menyebabkan perdarahan kronis, baru orang akan kehilangan darah yang disebut dengan anemi. Nah, perdarahan kronis inilah yang disebut dengan variabel antara. Jadi variabel bebasnya adalah penyakit kecacingan, terikatnya adalah anemi, antaranya adalah perdarahan kronis pada saluran cerna. Ya, ini pemahaman tentang variabel antara. Mudah-mudahan tidak tambah bingung ya, karena sudah semakin malam itu biasanya sudah overload ya, sudah nggak bisa masuk apa yang kita sampaikan ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi pada kelas ini deh. Kemudian ada yang disebut dengan variabel pendahulu. Ya. Variabel pendahulu itu sebenarnya merupakan variabel bebas yang berpengaruh pada variabel terikat, tetapi sekaligus juga berpengaruh pada variabel lain. Ya, yang dia juga berperan sebagai variabel bebas terhadap variabel tergantung. Ini, ya.
Kemudian ada variabel prakondisi. Ya, variabel prakondisi itu biasanya banyak dilakukan kalau kalian melakukan studi eksperimen, terutama pada hewan coba. Ya, itu nanti kita harus menetapkan variabel prakondisinya apa. Ya, contohnya ini ya, pengaruh pemberian air kelapa muda terhadap kadar MDA, malondialdehid. Ya. Pemberian air kelapa sebagai variabel bebas, MDA sebagai variabel terikat pada tikus DM. Jadi kita akan membuat dulu tikus itu DM, kemudian kita beri air kelapa, kemudian kita ukur MDA-nya dibandingkan dengan kontrol. Kontrol itu yang tidak diberi air kelapa. Nanti kita bandingkan. Nah, tikus yang kita buat DM itu adalah yang disebut dengan variabel prakondisi. Jadi variabel yang dimulainya penelitian itu dilakukan, ya. Atau pengaruh air rebusan daun salam terhadap kadar kolesterol, ya, pada tikus hiperglikemi, ya. Nah, kadar kolesterol hiperlipid, sorry, ya, maaf, ini saya yang salah ketik, ini mestinya hiperlipid ini. Ya, jadi apakah air rebusan daun salam itu berpengaruh terhadap kadar kolesterol pada tikus hiperlipid? Ya, jadi tikus hiperlipid itu tikus yang sebenarnya awalnya sehat saja, enggak apa-apa, tapi kita kondisikan supaya dia hiperlipid. Biasanya diberikan otak sapi ataukah diberikan kuning telur puyuh, ya, ataukah diberikan kuning telur biasa, telur ayam biasa. Nah, itu nanti dalam waktu beberapa hari, ya, beberapa hari diberikan itu, dia akan terjadi hiperlipida. Setelah hiperlipida, kita beri rebusan daun salam. Kemudian kita lihat kadar kolesterolnya turun apa tidak. Nah, ini berarti variabel tikus hiperlipid, ya, tikus hiperlipid ini merupakan variabel prakondisi. Ya. Nah, ini adalah hubungan antar variabel, bahwa A ini merupakan variabel bebas, B-nya variabel terikat atau tergantung, C-nya variabel antara, D-nya variabel pendahulu, E-nya variabel prakondisi, dan F-nya variabel luar. Artinya yang pertama, ini adalah bentuk model hubungan yang sederhana, yaitu variabel bebas yang berpengaruh variabel terikat. Jadi ini biasanya di dalam penulisan kerangka konsep nanti, ya. Ada instansi-instansi tertentu yang hanya menuliskan atau membuat variabel atau kerangka konsep itu dengan model hubungan yang sederhana. Ya sudah, berarti hanya variabel bebas terikatnya. Tapi ada yang model sederhana dengan 2 atau lebih variabel bebas. Boleh ditulis semuanya. Atau hubungan dengan variabel antara. Ya, jadi ini bentuk-bentuk contoh, ya. Yang nomor 1 ini contoh model hubungan yang sederhana. Yang nomor 2 ini sederhana dengan 2 atau lebih variabel bebas. Jadi variabel bebasnya di sini ada 2, ya. A1, A2 yang berpengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian model hubungan dengan variabel antara. Ya, ini variabel bebas, variabel terikat, C-nya variabel antara. Atau model hubungan dengan variabel pendahulu. Ya, jadi ini ada variabel bebas, variabel terikat, ada variabel pendahulu, di mana pendahulu ini juga berpengaruh terhadap variabel bebas dan juga berpengaruh terhadap variabel terikat. Itu variabel pendahulu. Kemudian ada model hubungan dengan variabel prakondisi, ya, di mana variabel bebas ini berpengaruh terhadap variabel terikat,
tetapi ada kondisi-kondisi yang dibuat tadi, bisa dibuat DM, bisa dibuat tikusnya hipertensi, bisa dibuat tikusnya hiperlipid, dan seterusnya. Kemudian ada yang keenam, model hubungan dengan variabel-variabel luar. Ya, jadi X itu pengendalian variabel luar dengan rancangan penelitian. Ya, jadi ini ada variabel luar, tetapi sudah dikendalikan dengan rancangan penelitian. Ya. Nah, kemudian saya akan masuk di skala pengukuran variabel, karena ini akan sangat menentukan ya di dalam pemilihan nanti desain ataukah pemilihan uji statistiknya. Ya. Kalau kita tadi sudah banyak bicara tentang variabel bebas, variabel tergantung atau terikat, variabel antara atau confounding, kemudian variabel prakondisi, kemudian variabel pendahulu, maka bagaimana kita melihat ya pengukuran atau skala daripada variabel itu sendiri. Ya, kalau kita bicara skala pengukuran sebenarnya sama dengan kriteria data. Ada kriteria kategorikal dan ada numerik. Ya, kategorikal sendiri, ya kategorikal sendiri itu ada nominal, ada ordinal, ada interval dan ada rasio. Ya. Nah, apa bedanya antara nominal dan ordinal? Kalau nominal itu sekedar membedakan, tidak ada ranking. Ya, jadi tidak ada perbedaan urutan. Ya, jadi hanya ada beda pria, wanita, sembuh, tidak sembuh, Islam, Hindu, Kristen, agama itu hanya ada beda tapi nggak ada ranking. Itu nominal. Ya, nominal itu bisa dikotom ya atau polikotom. Kalau dikotom itu hanya pria, wanita, iya, tidak, itu dikotom. Tapi kalau lebih dari 2 itu yang disebut dengan polikotom, ya bisa pekerjaan, bisa agama, ya pekerjaan ada yang PNS, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pegawai pabrik, ada yang guru, ada yang dokter. Nah, itu macam-macam, tetapi tidak ada ranking atau tingkatannya. Tidak selalu bahwa dokter itu lebih baik daripada guru, tidak ada tingkatannya, itu nominal, ya. Nah, kemudian ada ordinal. Kalau ordinal itu sudah ada beda dan ada ranking atau tingkatan, ya. Derajat penyakit ringan, sedang, berat. Ya, kalau yang berat pasti lebih berat daripada yang ringan atau sedang. Sosial ekonomi rendah, menengah, tinggi. Status gizi buruk, kurang, cukup, lebih. Pendidikan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nah, itu kan ada tingkatannya. Nggak mungkin orang itu perguruan tinggi dulu baru ke SD, tapi pasti SD dulu baru SMP. Ya, jadi ada beda, ada tingkatan. IMT, ya. IMT itu ada yang kurus, ada yang normal, ada yang obes, itu ordinal. Ya. Kemudian skalanya ada interval. Ya, skala pengukuran di variabel itu bisa saja interval. Skala pengukuran itu berfungsi membedakan dan mengurutkan. Ya, juga bisa membedakan satu nilai terhadap kelipatan tertentu. Kalau interval itu tidak terdapat nilai nol absolut. Ya, artinya pada saat pengamatannya itu 0, kita mendapatkan data 0, itu masih ada datanya. Ya, contohnya suhu, ya, itu. Ya. Kemudian ada rasio. Rasio itu sama dengan interval, hampir sama dengan interval, tetapi di sini mempunyai nilai 0 absolut. Artinya apabila data itu pengamatan 0, berarti dia tidak ada data. Ya, katakanlah berat badannya berapa? 0, ya berarti timbangannya belum ada orangnya karena masih 0. Itu rasio. Ya. Berat badan, kadar HB, jumlah anak itu rasio. Ya. Rasio sendiri itu dibagi lagi, ada yang skala kontinu, ada skala diskrit. Kalau kontinu itu ada nilai desimalnya. Kalau diskrit itu tidak punya nilai desimal. Ya.
Saya sampai jam berapa ya ini ya? Nanti saya lupa ngelantur loh. Saya diingatkan ya sampai jam berapa ya? Ya. Kemudian saya nggak masuk ini aja deh. Ini definisi operasional. Nggak penting ini ya. Nah, variabel pada rancangan eksperimen agak berbeda namanya. Ya, ada variabel tercoba, walaupun sebenarnya ini adalah definisinya sama dengan bebas, terikat, ya, confounding tadi. Tapi istilah di dalam rancangan eksperimen biasanya namanya tercoba, eksperimen atau non eksperimen. Ya, non eksperimen ini adalah variabel confounding, ya, yang mana bisa ada variabel confounding yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya, biasanya yang bisa dikendalikan itu yang berhubungan dengan faktor eksternal. Yang tidak dikendalikan itu yang berhubungan dengan faktor internal. Ya, jenis kelamin, ras, kemudian kadar Hb atau golongan darah, itu kan termasuk variabel yang tidak bisa kita kendalikan, ya memang sudah nggak bisa berubah. Ya. Variabel tercoba itu kalau di dalam variabel observasional tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya namanya sama dengan variabel tergantung. Tetapi kadang di dalam studi eksperimen dengan hewan coba itu kita menamakan variabel tercoba. Ya, tapi sebenarnya intinya sama dengan variabel terikat atau tergantung, ya. Kemudian variabel eksperimen itu sama dengan variabel bebas, ya, variabel perlakuan, variabel yang dimanipulasi performanya untuk dipelajari efeknya. Ya, ini. Kemudian ada variabel non eksperimen. Ini yang disebut dengan variabel perancu atau pengganggu tadi. Ya, jadi saya nggak perlu bahas ulang karena sebenarnya kalau di dalam studi eksperimen disebut sebagai variabel non eksperimen. Ini adalah variabel luar yang mempengaruhi terhadap eksperimen tadi atau disebut sebagai variabel pengganggu. Ya, yang mana ini ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Ya, karena kalau kita bicara variabel internal dan eksternal tadi, ya, jenis kelamin, kemudian kalau faktor eksternal sih masih bisa di pengetahuan, itu masih bisa dirubah, ya. Perilaku itu variabel eksternal, ya, jadi dari sisi luar. Tapi kalau dari sisi internal, ya, seperti golongan darah, ya, kemudian jenis kelamin, itu kan faktor internal yang kita tidak bisa merubah. Itu namanya variabel yang tidak terkendali, ya. Ya, ini cara mengendalikan variabel perancu tadi dengan cara randomisasi atau penelitian atau pengujian. Ya. Nah, bagaimana korelasi antar variabel? Ya, ada korelasi simetris, ada korelasi asimetris, dan ada korelasi timbal balik. Apa beda antara ketiganya? Kalau korelasi simetris itu antara dua variabel ada hubungan, ya, tetapi mekanismenya tidak saling mempengaruhi dan masing-masing itu bersifat mandiri, ya. Bisa karena kebetulan atau bisa karena sama-sama akibat dari variabel bebas yang sama ataukah merupakan indikator konsep yang sama, ya. Dan antar dua variabel, ya, satu variabel bebas bersifat mempengaruhi variabel yang terikat. Ya, tingginya kadar LDL dalam darah akan mengakibatkan aterosklerosis. Nah, itu asimetris. Ya, jadi semakin tinggi kadar LDL, maka akan semakin besar kemungkinan orang terjadi aterosklerosis. Ya. Terus kemudian ada korelasi timbal balik. Ya, korelasi antara dua variabel yang antar keduanya saling pengaruh mempengaruhi.
Ya, jadi korelasi antara malnutrisi dengan malabsorpsi. Ya, malabsorpsi itu akan mengakibatkan malnutrisi. Sementara malnutrisi juga bisa menyebabkan atrofi pada selaput usus yang menyebabkan malabsorpsi. Jadi kalau di dalam kerangka teori nanti kalau hubungan itu hubungan timbal balik, maka panahnya kanan kiri. Ya, jadi antara variabel yang A mempengaruhi variabel yang B atau B mempengaruhi variabel A, itu timbal balik. Kalau korelasi asimetris, biasanya panahnya hanya satu ke arah yang mana yang dipengaruhi. Ya. Nah, untuk variabel sudah selesai.